Setelah video Bajri merokok ditanggapi oleh berbagai macam netizen, baik di TikTok, di Instagram, di YouTube, akhirnya dia ngamuk-ngamuk di awal-awal video dia membuat pernyataan bahwa kami, katanya, saya bukan kami. Dia nyebut kami di situ. Saya dikatain tukang silat. Ada pernah datang ke sini tukang silat, ya tukang silat katanya teman-teman. Datang ke sini bukan penuntut ilmu katanya. Jadi orang ini kalau profesinya sebagai pelatih silat atau praktisi bela diri, pesilat saja, nggak usah belajar agama. Jadi kalau kita juga menjuluki Bajri ini tukang mancing, tukang rokok, boleh, ya. Dulunya Bajri tukang nyanyi. Help the poor, won't you help poor me? I need help from you, baby. Need it desperately. I need it so much. I need your care. Need all the loving, baby, you can spare. Need help. Oh, baby, won't you help for me? Di kafe, dan sampai sekarang tukang mancing sekarang. Terus apalagi tukang rokok. Kegiatan saya sehari-hari silat. Wajar saya dibilang tukang silat. Kalau Pak Bajri ini sehari-harinya mancing dan rokok. Aktivitasnya tukang rokok, teman-teman. Lebih berwibawa mana tukang silat sama tukang mancing atau tukang rokok? Sontoloyo bener. Saya di sini mulai tahu, teman-teman, ketika banyak pengikutnya Bajri memberikan postingan-postingan di Instagram, bukan lagi ilmu mereka. Bagaimana orang yang merokok bisa dikatakan berbahaya dan mengganggu orang. Perhatikan kalau kita tidak merokok berada di tempat umum, di restoran. Memang di situ smoking area, karena yang di dalam ruangan penuh kita harus makan di smoking area. Selesai makan mereka merokok dan asap rokoknya tuh kemana-mana. Bagaimana kalau dia punya penyakit paru-paru atau penyakit apa begitu, atau virus lagi flu, batuk, tiba-tiba dia merokok, dikepal-kepulkan. Ada anak kecil, ada ibu-ibu hamil, mungkin ada siapa yang tidak merokok, tidak suka dengan asap rokok, menghirup rokok, asap rokok yang keluar dari paru-parunya, yang ada penyakitnya, ada virusnya. Apakah tidak menular itu? Rokok, asap rokok tidak dibutuhkan oleh tubuh. Badan kita ada kumpulan daripada kuman yang dibalut oleh kulit. Bedanya kuman di badan kita sama di rumput ini atau di luar diri kita adalah, di luar itu kuman itu nggak ada komandonya. Tapi di dalam tubuh kita kuman itu yang jumlahnya triliunan, itu ada komandonya. Komandonya satu, yaitu adalah siapa? Yaitu adalah si persepsi kita. Nah, ketika kita mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle kita, otomatis yang terjadi adalah apa? Otomatis sel akan berproteksi, nafas kita pendek dan cepat. Tapi ketika kita merokok, apa yang terjadi? Nafas kita menjadi panjang dan pelan, mendadak persepsinya berubah, mindsetnya menjadi lebih rileks. Pada saat itu, apa yang terjadi? Dari stres, respon yang berproteksi, akhirnya menjadi relax respon. Makanya kenapa orang bilang merokok paling enak abis makan. Karena waktu abis makan ditambah sama merokok, badan mencerna makanan lebih bagus. Itu saya kalau mau terusin lagi, intinya saya cuma mau bilang sama teman-teman yang merokok, lanjutkanlah merokok, nggak ada masalah ya. Silahkan aja. Ada manfaatnya rokok. Iya, ada manfaatnya, nggak ada masalah. Cuma tipsnya cuma satu ya, tolong apinya jangan dinyalakan. Itu aja sih sebenarnya. Cuma tipsnya cuma satu ya, tolong apinya jangan dinyalakan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kemarin Bajri membuat video untuk mempermalukan ulama, katanya, ulama akan saya permalukan dengan fatwanya yang haram. Seluruh ulama yang mengharamkan rokok akan dipermalukan sama
tukang mancing. Ya, tukang mancing mau mempermalukan ulama. Sontoloyo bener. Dan di sini teman-teman, gula, dia membahas gula. Bayangkan kalau orang makan gula setiap hari, siapa yang akan kelenger duluan? Bayangkan kalau orang makan sop kambing tiap hari selama setahun, siapa yang akan kelenger duluan? Memberikan analogi seperti itu. Tidak akan mungkin orang bisa makan sop kambing tiap hari, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, nggak bisa. Selama 3 hari saja, 4 hari, 5 hari berturut-turut makan sop kambing, bosan, enak perutnya. Kecuali memang benar-benar lapar. Tapi itu tidak akan mungkin bisa makan sop kambing selama setahun berturut-turut, nggak bisa. Meskipun demikian teman-teman, kalau kita pekerja keras, ya kita pekerja keras, kuli lah misalkan, pagi makan sop kambing, kambing itu dibutuhkan. Tubuh kita itu untuk mensuplai energi, butuh karbohidrat, gula, dan juga protein. Di kambing itu ada semua. Dibutuhkan sama tubuh. Meskipun berbahaya, kalau kita mengkonsumsinya berlebihan, dibutuhkan sama tubuh itu. Beda dengan rokok. Bagian tubuh mana yang butuh rokok? Apakah paru-paru kita butuh rokok? Hidung kita butuh rokok? Mulut kita butuh rokok? Ketika tidak merokok, apakah tubuh kita akan kehilangan cairan? Kehilangan energi? Menganalogikan sejatinya tidak bisa dianalogikan. Itu yang katanya ingin mempermalukan ulama. Mempermalukan ulama yang mengharamkan rokok. Dagelan memang. Dari awal ketika dia merendahkan saya, bukan cuma saya. Ulama semua akan saya permalukan. Merendahkan semua ulama. Melihat dari gimik mulutnya, gimik matanya. Membicarakan ini, membicarakan itu, seolah-olah yes, si paling ulama. Tukang mancing, hanya tukang mancing ini sama tukang rokok. Mau mempermalukan ulama yang mengharamkan rokok. Bukannya bertaubat, bukannya berhenti dari rokoknya, menasihati orang agar tidak merokok. Udah ingin mempermalukan orang. Sampai-sampai ketika videonya dibahas, admin dari Elgadah, apa Elgadah itu? Channel YouTube-nya itu, nge-strike, di strike. Ada kemarin laporan ya dari channel Maisha Al-Fatih. Apa? Di strike. Videonya dihapus teman-teman. Jarak jauh. Apa narasinya? Kita baca. elgada99@gmail.com. Ya, saya mengonfirmasi saluran video yang dilaporkan menggunakan sebagian konten kami beberapa kali dalam beberapa videonya. Mereka membuat komentar dan kesimpulan panjang yang menyesatkan dari poin utama kami pada video tersebut. Kita tunggu dulu ya. Poin menyesatkan katanya. Poin yang menyesatkan itu bukan kami, tapi Anda. Menganalogikan rokok dengan makanan manis, dengan gula. Gula itu dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan asap rokok sama sekali tidak dibutuhkan. Dan Anda menganalogikan rokok dengan makanan manis. Agar apa? Agar bisa menghalalkannya. Dan ingin mempermalukan seluruh ulama yang mengharamkan rokok. Sontoloyo itu namanya. Lalu menggiring opini, Anda menggiring opini di sini kalau Anda yang lurus dan orang lain yang mengcounter, yang membantah Anda di media sosial menyesatkan. Benar apa yang saya sampaikan kemarin? Kalau dia benar, maka seluruh ulama ini harus salah. Tapi ketika dia salah, seluruh ulama harus salah juga. Begitu teman-teman. Apa ini namanya kalau bukan egois, mengikuti hawa nafsu? Perhatikan saja dari gerak wajahnya, gerak mulutnya. Bukan lagi berisi ilmu, sentimen. Isinya sentimen. Ketika membahas saya, betapa sentimennya dia. Sampai mungkin ketika saya mendatangi seorang diri, orang-orang yang mengaku pengikut ulama wali, ya. Kita lanjut baca dulu ya. Sehingga kami harus memutuskan untuk menghapus salah satu video kami yang telah digunakan secara salah dalam video yang dilaporkan. Digunakan secara salah. Anda yang salah dalam berfatwa. Anda yang menghalalkan cara-cara sontoloyo untuk menghalalkan rokok. Tapi YouTube di sini termasuk bijak ya teman-teman, yang dimana memberikan balasan kepada Elgadah ini. Elgadah apa? Terima kasih atas tanggapan Anda. Kami telah meninjau dan memberikan informasi terbaru di bawah ini. Permintaan ditolak. Jadi strike yang dia luncurkan ditolak oleh YouTube teman-teman. Jadi ketika ditolak seperti ini harusnya dia berpikir, membenah diri. Harusnya dia sebagai orang yang ditokohkan harus membenah diri, bukan mencari pembenaran diri sedemikian rupa. Sehingga apa? Membuat umat benar-benar cerdas, membuat umat benar-benar menjauhi dari hal-hal yang tidak berguna seperti rokok, mancing-mancing sontoloyo, mancing-mancing dan lain sebagainya itu. Aduh, ketika hal tersebut dibahas oleh banyak orang, dia bukan belajar dari kesalahan teman-teman, malah mengumbar sentimental sikapnya yang sedemikian rupa itu. Ya wajar banyak orang yang membahas, banyak orang yang meluruskan. Kadang kita melihat menjumpai di komentar-komentar, saya perokok tapi saya tidak berani menghalalkan rokok karena saya tahu bahwa rokok itu bahaya dan rokok itu mengganggu orang, bahkan keharamannya mereka yakini. Banyak perokok-perokok yang sadar akan larangan rokok itu, keharaman rokok itu, bahayanya rokok itu, dan mereka tidak berani untuk menghalalkan. Ada ustadz, ustadz katanya,
Saya sampai dinasehati sama ikhwan ya, sama orang-orang, jangan lagi nyebut Bajri itu ustadz, karena dia hanya tukang mancing, bukan ustadz. Dan ingat, di video berikutnya, saya dan Ustadz Zainal Abidin akan membahas ini secara tuntas untuk meluruskan syubhat di tengah-tengah umat yang ditebarkan oleh tukang mancing. Dan tunggu tanggal tayangnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini video saya dan Ustadz Zainal Abidin akan tayang.